Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Hamina Matondang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita masuk ke materi di mana kita masih mengenai bab 3. Di minggu lalu kita telah mempelajari mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke materi baru, bagian B, perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam perdagangan internasional. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batasan wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Adapun tujuan perdagangan antar pulau yaitu A. Memperoleh keuntungan dan B. Memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain adalah A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, di mana faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur, lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjual sampai keluar daerah dibandingkan misalnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun akan berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di daerah tempat tinggalnya. B. Meningkatnya produktivitas. Pemasaran produk yang semakin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produk sehingga meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi konsumen. Meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan tambahan kerja. Selanjutnya, 2. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang terakhir, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. B. Aktivitas perdagangan antar negara.
aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas, yaitu yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Ekspor juga merupakan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri dengan tujuan perdagangan. Hasil ekspor adalah devisa yang masuk. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negara. Impor juga merupakan kegiatan meminta barang dari negara lain dan kita akan melakukan pembayaran sehingga impor akan mengeluarkan devisa dari suatu negara. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk anak ibu, jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.